Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya kita pasti pernah dong diterpa oleh masalah atau problematika kehidupan. Antara lain bisa saja disebabkan oleh keluarga, teman, kerabat terdekat, atau yang lainnya. Masalah itu nggak semuanya buruk dan nggak semuanya nggak bisa diselesaikan loh. Menurut saya, cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah adalah dengan merumuskannya. Gimana sih merumuskan masalah itu? Saya Olivia Febrianti dan saya akan memaparkan pengetahuan saya kepada kalian. Sepengetahuan saya dan menurut saya, cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah dengan cara merumuskannya secara bersamaan atau yang lebih sering disebut bermusyawarah. Gimana sih bermusyawarah agar bisa mencapai kepentingan bersama atau yang lebih sering disebut mufakat? Menurut saya, untuk mencapai mufakat tentunya ada tata cara yang harus kita ikuti dalam bermusyawarah. Tentunya dalam bermusyawarah, kita bisa berbeda-beda pendapat di antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Itu tidak selalu buruk, asal kita bisa menghadapinya dengan tenang dan tidak memakai emosi. Bayangkan, jika Anda tidak sependapat dengan saya, lalu saya tidak bisa menerima pendapat Anda. Lalu saya marah dan memaki-maki Anda. Kira-kira apakah akan terjadi mufakat tersebut? Tidak kan? Oleh karena itu, musyawarah itu harus dilaksanakan secara sabar, dan kita harus mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin tidak bersependapat dengan kita. Karena jika ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Serta sampaikanlah pendapat kita, atau jika kita tidak setuju, sampaikan juga dengan cara yang baik-baik dan tidak menyinggung pihak tersebut. Tentunya kita juga ingin dihormati. Saya yakin kalau kita baik kepada dia, dia juga pasti akan baik dan menghormati kita juga. Bayangkan, kalau Anda emosi ke dia kan juga jadinya emosi ke Anda. Nah, oleh karena itu, lebih baik kita menyelesaikannya secara kepala dingin. Selain itu, musyawarah juga dapat mempererat tali persaudaraan. Karena dengan bermusyawarah, kita bisa berkumpul lagi dengan seperti budaya-budaya yang dulu. Coba, di budaya-budaya sekarang ini kita bisa lihat kan, kalau kita berkumpul dengan teman-teman, keluarga, kita lebih sibuk dengan handphone dan apapun gadget yang ada di depan kita. Secara kekeluargaan memang sudah luntur, kita lebih jarang mengobrol dengan mereka. Menurut saya ini suatu hal yang buruk, tapi dengan adanya musyawarah kita bisa saling menatap, saling berbicara, mendengarkan pendapat orang lain, baik keluarga ataupun siapapun yang bermasalah atau ingin merumuskan suatu keputusan bersama-sama. Menurut saya, musyawarah juga harus dilestarikan. Karena jika tidak ada musyawarah, semua orang pasti akan lebih pusing untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi karena tidak ada jalan keluarnya dan tidak ada titik temunya. Tentunya dengan bermusyawarah kita bisa mendengarkan pendapat dari pihak satu dan pihak dua serta diambil jalan tengahnya yang menguntungkan kedua pihak, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Tentunya itu yang kita cari kan. Oleh karena itu, bermusyawarah itu sangat penting untuk dilakukan, apalagi jika masalah ini terjadi di lebih dari dua orang. Menurut saya, mendengarkan orang lain, menerima pendapat orang lain, sangat penting dilakukan agar kita mencapai mufakat. Kira-kira Anda mau nggak sih kalau Anda nggak didengerin? Atau Anda tidak dianggap suaranya di suatu musyawarah? Pasti Anda merasa kesal kan? Oleh karena itu, menghargai orang sangat penting dilakukan di musyawarah. Selain itu, musyawarah memiliki sisi kekeluargaan yang sangat bagus. Setelah mencapai kesepakatan bersama, tentunya kita semua pasti akan merasa lebih erat. Jangan sedih kalau pendapat Anda tidak dijadikan pendapat akhir atau keputusan akhir. Karena mungkin keputusan akhir itu adalah yang terbaik untuk kita semua dan terbaik juga untuk Anda pastinya.